Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, setelah sukses menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur pada bulan Mei lalu, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah KTT ke-43 ASEAN di Jakarta pada tanggal 5 hingga 7 September 2023. Pertemuan kali ini tidak hanya dihadiri oleh kepala negara anggota ASEAN, tetapi juga para kepala negara dari negara-negara mitra ASEAN. ASEAN memiliki 12 mitra wicara, yaitu Amerika Serikat, Australia, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Rusia, Selandia Baru, RRT, Uni Eropa, Inggris, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. ASEAN juga memiliki hubungan dengan mitra-mitra wicara sektoral seperti Pakistan, Norwegia, Swiss, Turki, serta mitra wicara pembangunan dengan Jerman. Momen ini tentu akan dimanfaatkan ASEAN untuk mengembangkan dan menguatkan kerjasama ASEAN dengan para mitra eksternal. Untuk membahas mengenai topik tersebut, kita akan langsung berbincang dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Ibu Retno Marsudi. Apa kabarnya, Bu Menteri? Alhamdulillah sehat juga ya Mbak Rara. Sehat juga. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk Metro TV, Bu Menteri. Sama-sama. Kita langsung ke pertanyaan pertama, Silakan. Bu Menteri. Dalam 3,5 tahun terakhir ini, ASEAN ini kan terbukti bisa membuat keputusan cepat, antara lain yang kita kemudian ketahui bagaimana menghandle pandemi COVID-19 dan juga kudeta Myanmar 2021. Spesifiknya untuk Indonesia, bagaimana Indonesia menerjemahkan keketuaannya dalam KTT ASEAN ke-43 September mendatang ini, Bu Menteri? Oke, saya ingin mulai tadi pembukaannya itu lengkap banget ya. Jadi udah betul-betul isinya informasi yang sangat edukatif kepada para pemirsa bahwa selama keketuaan Indonesia itu sebenarnya ada 2 KTT dan dari hitungan maka di bawah keketuaan Indonesia itu KTT-nya 2, 42, 43, 42 di Labuan Bajo, itu sebenarnya KTT hanya ASEAN. Kalau KTT yang 43 itu dimulai dengan KTT ASEAN-nya itu sendiri di hari pertama, tanggal 5 September. Kemudian yang 6 dan 7 September itu adalah KTT ASEAN Plus. Ada yang plus 1, ada yang plus 3, ada yang East Asia Summit itu yang lebih banyak. Jadi akan ada sekitar 12 KTT yang akan dilakukan selama masa 3 hari tanggal 5 sampai 7 September, plus tentunya karena para leaders hadir banyak, Bapak Presiden juga sudah menerima per detik ini 13 permintaan untuk pertemuan bilateral. Jadi minggu depan ini adalah minggu yang akan sangat sibuk. Kembali kepada pertanyaan mengenai keketuaan Indonesia. Jadi sebenarnya pada saat kita mengambil tema ASEAN Matters Epicentrum of Growth, itu kita tidak egois bahwa tema itu hanya difokuskan untuk selama keketuaan Indonesia. Tema itu sebenarnya adalah merefleksikan keinginan jangka panjang ASEAN, semua leaders ASEAN, bahwa kita ingin ASEAN tetap matters, tetap diperhitungkan, tetap relevan, tetap menjadi lokomotif perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan kawasan, dan ASEAN dapat tetap menjadi Asia Tenggara maksudnya epicentrum of growth dalam konteks pertumbuhan ekonominya. Karena sekali lagi, setelah damai dan stabil, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana rakyat ASEAN ini bisa terus menikmati kesejahteraan dengan menjadi anggota ASEAN. Dan saya kira kita, terutama Bapak Presiden di bawah keketuaan Indonesia, kita sangat bekerja keras di bawah keketuaan Indonesia untuk tetap menjadikan Asia Tenggara ini sebagai epicentrum of growth karena asetnya cukup banyak. Asetnya dalam artian aset demografinya cukup banyak di ASEAN, generasi muda, usia pekerja aktif. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi kita selalu di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia. Ini adalah aset yang betul-betul harus kita manfaatkan untuk menjadikan Asia Tenggara sebagai epicentrum of growth. Oke, Bu Menteri tadi mengatakan dalam 3 hari nanti, 5 sampai tanggal 7 ada 12 KTT seperti itu ya, Bu ya? 12 KTT. Ada 12 KTT. Tapi apa sebetulnya menjadi fokus, target Indonesia ataupun inti dalam KTT ASEAN ke-43 ini? Jadi kita ini memiliki 4
ruh utama ya, 4 ruh utama dalam menjalankan keketuaan Indonesia. Karena kalau saya sebutkan 4 ruh utama itu berarti apa yang kita lakukan itu dalam koridor ruh besar tersebut. Nah, ruh pertama adalah untuk mempersiapkan fondasi visi jangka panjangnya ASEAN. Visi jangka panjang itu sampai tahun 2045. Jadi visi jangka panjang dan insya Allah karena ini pada saat saya bicara negosiasi sedang terus berlangsung, kita mempersiapkan adanya Concord, ASEAN Concord yang keempat. Jadi Concord selalu dihasilkan oleh keketuaan Indonesia dan Concord keempat ini akan memberikan fondasi yang kuat bagi ASEAN untuk berjalan menuju masa depannya. Jadi akan lebih mudah bagi ASEAN kalau fondasinya itu sudah dibangunkan. Sehingga tinggal nambahin dinding, kemudian nambahin atap sehingga terbangun sebuah rumah yang kokoh yang siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, yang kedua, mempersiapkan dalam konteks ASEAN itu harus tangguh. Mattersnya itu kita harus tangguh, harus dapat merespons tantangan. Masih kita bicara tantangan, karena tantangan ke depan itu tidak akan lebih mudah, tapi akan lebih sulit. Oleh karena itu, tadi disebut mengenai masalah pengambilan keputusan. Sebuah organisasi tidak mudah untuk mengambil keputusan kalau aturannya memang mengatakan keputusan harus diambil secara konsensus. Ya kan? Padahal kita sekarang hidup dari emergensi satu ke emergensi yang lainnya. Emergensi itu memerlukan respon yang cepat. Oleh karena itu, di dalam keketuaan Indonesia, kita mencoba berdiskusi dengan para negara anggota mengatakan apakah kita bisa merespons, mengambil keputusan yang lebih cepat untuk menangani situasi krisis atau emergensi. Maka kita juga sedang menegosiasikan rule of procedure untuk agar ASEAN dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dalam situasi darurat. Dan karena ASEAN Sekretariat ada di Jakarta, kita juga ingin mengempower ASEAN Sekretariat di Jakarta, para duta besar untuk ASEAN dan lain-lain, sehingga ASEAN Sekretariat perannya juga akan lebih kuat dalam konteks memperkokoh ASEAN menghadapi tantangan masa depan. Itu ruh yang kedua. Ruh yang ketiga, epicentrum of growth. Ini ekonomi, ini adalah daging. Ruh yang isinya daging yang untuk rakyat. Karena sekali lagi piagam ASEAN itu mulai dengan we the people. Jadi semua kerja kita harus fokusnya baliknya adalah kepada rakyat atau masyarakat ASEAN. Nah, ini ada beberapa klaster di situ. Ada klaster kesehatan, klaster ketahanan pangan, klaster transformasi energi, kemudian keuangan, macam-macam. Intinya adalah untuk memperkuat bangunan ketahanan ekonomi ASEAN. Dan yang keempat, ruh keempat adalah dalam konteks Indo-Pasifik. Jadi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific lahir berdasarkan inisiasi Indonesia. Sekarang 43 KTT, 43 kita gunakan untuk menerjemahkannya dalam kerjasama yang konkret. Oleh karena itu kita akan di sela-sela KTT akan ada ASEAN Indo-Pacific Forum. Itu isinya para leaders, pengambil keputusan dan juga para bisnis. Jadi sekali lagi kita betul-betul menginginkan bahwa apa yang dilakukan oleh ASEAN itu dapat dirasakan oleh manfaatnya oleh masyarakat. Oke, tadi Ibu sudah berbicara mengenai fondasi, berbicara mengenai tantangan dan juga Indo-Pasifik. Nah, kita akan membahas ataupun membedah lebih mendalam nih Bu mengenai hal ini, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Akan lanjutkan kembali perbincangan Bu Menteri mengenai adanya fondasi, adanya tantangan. Tantangan salah satunya adalah bagaimana dengan kondisi geopolitik yang menghangat saat ini seperti itu Bu Menteri. Nah, bagaimana ASEAN memperkuat diplomasi dengan sejumlah negara, terutama negara-negara mitranya? Ya, jadi saya ingin mulai dengan menyampaikan bahwa kalau kita lihat situasi dunia saat ini, kita potret situasi dunia, maka kita ketemu bahwa Asia Tenggara itu relatif paling stabil dan damai. Banyak sekali wilayah-wilayah, kawasan-kawasan yang bergolak. Jadi ini merupakan sebuah aset. Tetapi situasi damai dan stabil ini kan tidak turun dari langit begitu saja. Ini adalah sebuah upaya keras
dari ASEAN untuk tetap mempertahankan perdamaian dan stabilitas itu. Nah, dengan stabilitas perdamaian, kita baru bicara mengenai kerjasama ekonomi. Nah, kaitannya sama mitra. Asia Tenggara yang damai dan stabil itu tidak hanya baik atau menguntungkan bagi negara anggota ASEAN, tetapi ini merupakan plus point bagi upaya dunia untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas secara yang lebih luas. Jadi kan kalau dunia ini damai itu kan terdiri dari kawasan-kawasan. Kita sudah menunjukkan tanggung jawab kita. Ini ya kawasanku, Asia Tenggara, kita bekerja keras loh untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas. Sehingga ini menguntungkan negara dunia, nilai plus yang kita sumbangkan, kawasanku sudah damai, mari ini akan menguntungkan dunia dan mari kita bekerja sama secara ekonomi. Dan secara ekonomi kita juga tidak jelek. Jadi kerjasama ekonomi yang dijalin oleh mitra wicara itu tidak hanya menguntungkan ASEAN, tetapi juga menguntungkan negara-negara mitra wicara. Saya ingin berikan contoh, baru-baru ini dikeluarkan sebuah survei dari ASEAN EU Business Council. Saya terima delegasinya di Jakarta, terus kemudian pada saat itu mereka merilis survei tahunan, dan tampak jelas dari survei tahunan itu betapa optimisme kalangan bisnis Eropa terhadap ASEAN. Bahwa berbisnis dengan ASEAN itu adalah akan menguntungkan, ASEAN itu memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan lain-lain sebagainya. Semuanya jelas dengan presentasinya, persentasenya. Oleh karena itu sekali lagi, bekerja sama dengan ASEAN bagi negara mitra bukan saja menguntungkan ASEAN, tetapi ini akan menguntungkan dunia dari dua aspek. Baik aspek untuk menciptakan situasi dunia yang lebih damai dan stabil, plus aspek kontribusi bagi pertumbuhan dan ekonomi dunia. Oke, nah berbicara mengenai kawasan Bu Menteri, bagaimana strategi dengan Indo-Pasifik yang inklusif? Nah ini juga menarik. Jadi begini, saat itu Indo-Pasifik sudah mulai banyak didiskusikan, disebut oleh negara-negara dunia. Ini adalah kawasan yang sangat strategis. Kalau strategis itu biasanya kemudian akan muncul perlombaan, rivalries-nya. Nah, waktu itu Indonesia berpikiran, kalau kita lihat Indo-Pasifik, maka Asia Tenggara itu ada di tengah-tengahnya. Dan akan tidak masuk akal, akan aneh kalau kemudian ASEAN tenang-tenang saja tidak mengeluarkan cara pandang, konsep, outlook kita mengenai apa yang diinginkan ASEAN terhadap Indo-Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia menginisiasi konsep, kita berdiskusi, kita bernegosiasi, pada akhirnya keluarlah konsep ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Bicara konsep dulu. Outlook Indo-Pasifiknya ASEAN itu agak atau memiliki karakter yang spesifik. Satu, cara pandang Indo-Pasifik dari negara lain banyak memfokuskan pada sisi security, keamanan. Kita mengatakan keamanan penting, tetapi dari sisi kerjasama ekonomi juga tidak kalah pentingnya. Karena sebagian besar negara anggota ASEAN kan negara berkembang, yang kita harus selalu berusaha untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, di dalam outlook ASEAN mengenai Indo-Pasifik itu ada beberapa prioritas di mana kita ingin bekerja sama dengan mitra kita. Jadi sekali lagi, pendekatan keamanan penting, tetapi kita juga menekankan pentingnya pendekatan kerjasama ekonomi yang konkret. Itu karakter yang pertama. Karakter yang kedua, di banyak konsep dari negara lain sifatnya eksklusif. Kita sampaikan, kalau eksklusif, nanti akhirnya saling mengkonten satu sama lain. Akhirnya akan panas. Padahal ide kita atau cita-cita kita kan tidak menjadikan Indo-Pasifik ini sebagai kawasan yang panas. Jadi pendekatan atau karakter yang kedua itu inklusif. Oleh karena itu di KTT 43 nanti kita mengundang Ketua IORA, dan juga IORA itu Indian Ocean Rim
Association. Kemudian satu lagi adalah PIF itu Pacific Island Forum. Ini adalah untuk memperluas cakupan kerjasama ASEAN dengan menggandeng, merangkul Pasifik bagian selatan dan negara-negara yang ada di rim Laut India. Jadi itulah bentuk inclusiveness yang kita ingin tunjukkan kepada dunia, plus balik lagi kepada kerjasama ekonomi. Flagship dari keketuaan Indonesia itu IPIF, ASEAN Indo-Pacific Forum, yang tadi saya sebutkan. Bertemunya para pembuat keputusan dengan pebisnis untuk bicara kerjasama ekonomi. Jadi semuanya sudah kita tata, dan sekali lagi Indonesia hanya ingin melihat bahwa Indo-Pasifik ini damai, stabil, dan sejahtera. Oke, strategi yang sangat menarik sekali, Bu Menteri. Tapi kita tadi sudah membahas mengenai strategi dan ruh dari KTT ke-43 ASEAN ini. Nah, tapi sejauh ini bagaimana nih, Bu, kesiapan dari Indonesia untuk melaksanakan KTT 43 ASEAN ini? Tapi kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Lanjutkan kembali perbincangan, Bu Menteri. Sudah sejauh mana kesiapan dari KTT ASEAN ke-43 ini dilaksanakan di Jakarta, dan kerjasama dengan lintas kementerian ini seperti apa, Bu? Jadi sejak satu, mungkin untuk mempersiapkan KTT seperti ini kan selalu tidak mudah. Tetapi kita sudah belajar banyak dari KTT G20, kita belajar banyak dari penyelenggaraan KTT 42, jadi banyak sekali pelajaran yang kita peroleh dari persiapan-persiapan KTT, sehingga memudahkan kita di dalam mempersiapkan KTT ASEAN KTT ke-43 ASEAN dan KTT-KTT lainnya. Koordinasi antar kementerian dan lembaga sudah dilakukan jauh hari sebelumnya, dan sekarang hampir tiap hari ada rapat-rapat koordinasi, baik yang sifatnya besar maupun yang sifatnya kecil. Beberapa hari yang lalu juga ada rapat besar yang dipimpin oleh Pak Menteri PUPR, banyak yang sekali membahas mengenai masalah infrastruktur dan sebagainya. Minggu ini penuh dengan persiapan terakhir. Jadi kalau ditanya sudah siap, sudah. Tapi kan selalu di dalam sampai detik-detik terakhir kita mencoba untuk mempersiapkan secara lebih baik lagi, secara maksimal. Plus yang tidak kalah hebohnya sebenarnya persiapan substansinya, karena kebayang 12 KTT plus 13 pertemuan bilateral, jadi in total itu akan ada 25 pertemuan yang harus diketuai oleh Bapak Presiden, dan tentunya 25 pertemuan itu kan semuanya memerlukan bahan-bahan masukan kepada Bapak Presiden. Itu bahan untuk Bapak Presiden cukup banyak, plus negosiasi. Jadi pada saat saya wawancara ini, di balik layar tim diplomat kita semuanya, kalau kita di Kemlu begitu ada gawe besar ini semuanya turun. Semua turun lapangan, sampai diplomat-diplomat senior semua turun lapangan untuk nge-backup negosiasinya. Karena negosiasinya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena situasi dunia memang tidak mudah. Di sana-sini terjadi konflik, dan konflik di suatu kawasan yang sebenarnya nggak ada kaitannya sama kita, itu bukan berarti bahwa tidak muncul di meja perundingan. Di meja perundingan itu muncul. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita siap, kita melakukan koordinasi ketat dengan KL dan Kemlu, seluruh tim Kemlu turun lapangan untuk mensukseskan KTT ke-43 ASEAN ini. Bu Menteri, tadi kita mungkin banyak membahas mengenai bagaimana KTT ASEAN ini akan berdampak pada kawasan Asia Tenggara tentunya, tapi spesifiknya untuk Indonesia, benefitnya seperti apa, Bu? Oh ya, oke. Benefit dari hal yang paling awal ya, tentunya Indonesia menjadi fokus perhatian di titik di mana KTT diselenggarakan, perhatian dunia. Kemudian kedatangan orang ke Indonesia akan lebih banyak karena jumlah wartawannya kan, kemarin saya bicara dengan Pak Menkom Info, jumlah wartawan aja sudah lebih dari 1.000. Belum delegasi, belum bisnis hotel, belum bisnis makanan, belum bisnis UMKM yang semuanya kita gerakkan untuk ikut mendukung KTT.
Terus kalau dari aspek yang lebih besar lagi, tadi saya sampaikan bahwa kita punya flagship event yaitu ASEAN Indo-Pacific Forum. Nah ini sebenarnya kita belajar dari G20. G20 biasanya kita cuman bicara, kita tidak membahas mengenai aspek bisnisnya. Karena aspek bisnis ini yang akan menguntungkan dari sisi ekonominya. Maka di G20 itu deklarasi kita peroleh, di bawahnya ada aneks yang isinya adalah proyek kerjasama yang akan kita lakukan dalam konteks G20. Bukan hanya untuk G20 untuk G20, tapi G20 untuk dunia. Nah ini sama. Kita, flagship event kita mempertemukan pengambil keputusan sama bisnis untuk meng-create kerjasama-kerjasama konkret untuk Indo-Pasifik. Jadi ini yang beef ekonominya itu akan dijalankan di flagship event kita ASEAN Indo-Pacific Forum. Jadi Mbak Rara kita memang nyiapinya dari aspek yang strategis sampai aspek yang intinya adalah ekonomi yang mudah-mudahan dapat dirasakan manfaatnya oleh rakyat ASEAN dan Indonesia tentunya. Oke, nah ini terakhir Bu Menteri, artinya apa harapan terhadap peran keketuaan ASEAN untuk tahun ini, harapan terhadap pelaksanaan KTT ke-43 September nanti seperti apa Bu? Harapan kita tentunya KTT ini akan dapat berlangsung dengan baik ya, baik dalam artian lancar, aman, dan negosiasinya juga lancar. Karena sekali lagi KTT bisa dapat dijalankan dengan lancar, tapi kalau negosiasinya kemudian sulit, akan mempengaruhi juga secara keseluruhan hasil KTT. Tapi oleh karena itu saya sangat mengharapkan kerjasama dari semua negara anggota ASEAN dan negara-negara mitra kita untuk memberikan fleksibilitas semaksimal mungkin dalam negosiasi. Karena saya tahu persis teman-teman pemirsa di balik layar ini para diplomat Indonesia sedang berjibaku untuk bernegosiasi dengan tim-tim dari negara lain. Jadi bismillah, mohon doanya semoga semuanya lancar dan hasilnya baik. Oke, kita harapkan fokus ataupun target dari KTT ke-43 ASEAN ini dapat tercapai Bu, dan kita harapkan momen ini dapat dimanfaatkan ASEAN untuk mengembangkan dan menguatkan kerjasama ASEAN dengan para mitra eksternal. Terima kasih Bu Menteri telah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di Metro TV. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Marsudi. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.